Ruh itu kolbunya kolbu, bukan sebatas kolbu, karena kolbu itu masih bagian gerbang masuk ke alam batinnya manusia. Musuhmu adalah dirimu sendiri, yaitu ruh hayawani. Apa isinya tadi ruh hayawani? Ingat kata sebelumnya, harokah, syahwah, ghadab. Nah ini, itu musuh antum sendiri tuh. Musuh syahwat dan emosi itu dia yanba'is. Yanba'is itu muncul, inbi'as, bangkit dari kolbu yang berada antara dua sisimu itu. Faedah, jangan sebentar memandang sesuatu, tatap dulu, tenang-tenang, maka mutmainnah. Siapa tahu yang kita lihat pertama ada lagi di belakang itu, ada lagi di belakang itu ya. Sekarang masuk ke bagian mana? Halaman 31 ya. Walin nafsi. Nah, bagi jiwa, a'ni hadzal jauhar, yaitu jauharun nafs, inti dari jiwa itu, atau jauharul fard. Inda kulli qaulin ismu khas. Bagi setiap pandangan, qaul di situ artinya pandangan, bukan perkataan, ada nama khusus. Fal hukama itu para filosof, yusammuna hadzal jauhar, menamakan inti dari jiwa itu dengan nafs natiqah. Bahkan mereka nyebutnya hayawanun natiq ya. Wal Quran, sedangkan Quran menyebutnya an-nafs al-mutmainnah. Berarti kita semua ada jiwa yang tenang dalam diri kita? Ada semua. Ya enggak mesti jadi sufi dulu ente baru nafs mutmainnah. Ya. Dalam Al-Quran juga disebut ar-ruh al-amr ya, maksudnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dan ulama Ahlus-Sunnah, bahwa ruh itu bukan khalqi, bukan ciptaan. Dia ruh itu amri, rahasia Allah. Cukup katakan begitu. Enggak usah katakan apa-apa. Cukup katakan kalau atau nafkhi, hembusan. Ya. Nggak usah kemudian kita lancang dan mengatakan ruh itu ciptaan gitu. Tapi kalau ada orang mengatakan ar-ruh atau al-arwah makhlukah, itu yang maksud adalah jiwa yang sifatnya tabi'i, yang berkaitan dengan mawad, materi. Jadi kita pun berbaik sangka kalau ada kitab-kitab turas yang menyebut ruh arwah dicipta, itu maksudnya adalah jiwa-jiwa yang berkait dengan materi gitu ya. Wal mutasawwifah tusammihil qalb, sedangkan para sufi menyebutnya qalbu. Ya, tapi ruh itu qalbunya qalbu, bukan sebatas qalbu, karena qalbu itu masih bagian gerbang masuk ke alam batinnya manusia. Wal khilaf fil usama, perbedaan itu hanya pada nama. Wal makna wahid, maknanya hanya satu, maknanya sama ya. La khilafa fih, tidak ada khilaf pada maknanya. Ini Imam Ghazali ingin mengatakan, jangan kita berbeda, jangan kita karena berbeda istilah lalu bertengkar. Begitu luasnya Imam Ghazali, wajar kalau orang-orang jahil benci dengan Ghazali ya, karena Imam Ghazali simbol mendamaikan orang, sedangkan banyak orang sukanya tengkar ya. Sifat ghadabiyahnya, emosinya masih tinggi. Nah, fal qalbu war ruh ya, sedangkan qalbu dan ruh indana wal mutmainnah kulluha ya, semuanya itu qalbu, ruh, mutmainnah, nafs gitu ya. Usamin nafs natiqah, itu nama lain daripada nafs natiqah. Nafs natiqah hiyal jauhar, dialah inti zat yang hay, hidup, fa'al, aktif,
mudrik, dialah yang mengetahui. Jadi kalau disebut misalnya nih, Mu'az ini faham, ya, Fajar ini mengerti, Rafi ini tahu. Itu yang mengerti, tahu, paham itu bukan tubuh ini. Kalau kita sebut saya tersinggung, tubuh ini yang tersinggung, tapi si jauhar itu. Oke? Maka jauhar yang sudah kenal Allah, dia akan berpikir hal yang lebih besar daripada hal yang lebih kecil, ya. Makanya pemimpin yang besar, dia nggak boleh tersinggung dengan hal-hal yang kecil. Dan antum melihat orang-orang yang paling sering dicaci maki, dibully, dan dia kalau nggak balas, dia akan Allah jadikan pemimpin yang besar. Dan itu sudah terjadi di negeri kita, ya. Orang yang dianggap PKI, dianggap bodoh, nggak berijazah gitu, ya. Ternyata takluk banyak tokoh-tokoh partai, bahkan partai takluk sama dia. Itu unik sekali. Ya, saya melihat fenomena ini, fenomena yang disebut oleh Imam Ghazali ini, ya. Wa haitsuma naqul ar-ruh al-mutlaq. Saya lebih senang menyebut ar-ruh al-mutlaq, ya. Sekira-kira kita menyebut istilahnya ruh mutlak atau qalbu, fa inna ma na'ni bihi, yang kita maksud dengan itu adalah jauhar, bukan jantung. Bukan jantung, karena qalbu juga diartikan jantung. Wal mutasawwifah yusammuna ar-ruh al-hayawani nafsan. Nah, para sufi juga menyebut ruh hayawani nafsan. Ini yang makhluk. Ruh yang ini yang makhluk. Ruh hayawani, ya, sebagai nafs, ya. Wa syara warada bidzalika, dan memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal itu, ya. Warada bidzalika, ada hadis yang datang mengenai hal itu. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, hadis ini sahih, ya. A'da aduwika nafsuk, atau inna a'da a'daika ma baina janbaik, ya. Di bawah ada, ya, musuhmu adalah dirimu sendiri, yaitu ruh hayawani. Apa isinya tadi ruh hayawani? Masih ingat kata sebelumnya? Harokah, syahwah, ghadab. Nah, ini itu musuh antum sendiri tuh, musuh saya. Ini musuh saya bukan siapa-siapa. Syaitan itu hanya mengintervensi yang ini. Syaitan itu lemah, tapi dia mampu memanipulasi si ruh hayawani sehingga dia menjadi emosi, sehingga dia menjadi marah, tersinggung, lalu dia bertindak, lalu dia marah, dan segala macamnya, atau bersyahwat, ya. Wa atlaqa syari' isman nafs. Atlaqa berarti zakara, menyebut, ya. Syara' menyebut nama nafs, bal akkadaha bil idafah, bahkan menyebutkannya dengan peidafahan, majmuk maksudnya. Nafsuka, jiwamu. Itu yang disebut tadi apa? Ruh hayawani. Jiwamu yang hidup itu, ya, allati baina janbaik. Jadi musuhmu adalah jiwamu yang di antara dua sisimu. Maksudnya yang di dalam ini, ya. Wa inna ma asyara bihadhihi lafzati, yang diisyaratkan pada lafaz ini apa saja itu? Ilal quwwati syahwaniyah. Pertama, potensi kekuatan syahwat. Syahwat mata melihat yang indah, baik halal ataupun haram. Maka syahwat tidak semuanya haram. Syahwat telinga mendengarkan yang baik dan buruk. Maka mendengarkan keburukan orang itu yang haram. Tapi asik gak? Makanya berita terbaik itu berita yang paling banyak menyebutkan aib orang. Dan itu langsung trending. The bad news gitu, ya, is the best news. Berita terburuk itu adalah berita terlaku, terbaik. Oleh karenanya
berat memang jadi wartawan. Jadi maka kita mengimbau kepada para wartawan, ya kalaupun memberitakan yang buruk, beritakanlah dengan cara yang baik. Ya, memberitakan yang buruk dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang lebih buruk. Ya, biar viewernya banyak, nggak usah begitu ya. Apalagi antum nanti mau jadi YouTuber, jadi content creator, ya, jangan membuat konten-konten yang bertentangan dengan ini, yang buruk itu. Jadi tidak semua syahwat itu jahat. Makan dengan bismillah, makanannya halal, maghrib sudah datang, itu syahwatnya bagus nggak? Bagus syahwatnya. Yang penting jangan terlalu berlebihan ya. Wal ghadabiyah. Sayyidina Ali, ya, ghadabiyah berarti marah, emosi. Boleh juga diartikan ya emosi ya. Ketika orang menghujat Allah dan baginda Rasulullah SAW, dia marah. Dan orang itu dikalahkan sampai beberapa kali, tapi ketika dia diludahi, dia lepaskan orangnya. Kenapa? Dia khawatir, dia marah hari ini bukan karena Allah dan Rasulullah, tapi karena dirinya, nafsnya. Nah, antum begitu nggak? Ya, pantang disinggung nggak? Ya, pantang sekali disinggung ya. Ya, bakar gitu ya, hajar gitu ya. Fa innahuma yanba'ithani 'anil qalbil waqif bainal janbain. Itu syahwat dan emosi itu dia yanba'its. Yanba'its itu muncul, inbi'ats, bangkit dari kolbu yang berada antara dua sisimu itu. Fa'idha arafta farqal usama, jika kamu tahu perbedaan dari nama-nama itu, fa'alam, maka sadarilah, annal bahithin, bahwasannya para ahli, peneliti, pembahas, yu'abbiruna an hadzal jauharin nafis, menyebutkan jauhar an-nafis atau jauhar nafs itu bi'ibaratin mukhtalifah, dengan ungkapan yang berbeda-beda. Maka tidak semua orang berbeda itu apa? Bertentangan. Dalam bab bid'ah misalnya, Ibnu Taimiyah menyebut bid'ah hasanah itu bukan hasanah. Bagi dia kullu bid'ah dhalalah. Maka dia menyebutkan istilah lain bid'ah lughawiyah. Lah sama aja. Itu bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa. Maka yang antum sebut hari ini bid'ah hasanah, Ibnu Taimiyah yang bergelar Syekhul Islam menyebutnya apa? Bid'ah lughawi. Antum sebut bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, Ibnu Taimiyah menyebutnya bid'ah syar'iyyah, bid'ah di dalam ilmu syariat. Begitu kata beliau dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim. Maka harusnya antara NU dan Salafi bisa ada titik temu di situ ya. Kecuali dalam tema-tema tertentu yang masih hot, belum bisa diislah ya. Wa yarawna fiha ara' mutafawitah, mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Wal mutakallimun al ma'rufun bi ilmil jadal, ahli kalam. Jadi mau dia aswajar, mu'tazilah, kalau dia sudah terjun ke ahli kalam, mau dia salafi, kalau dia sudah mengambil jalan kalam. Jadi kalam ini walaupun diharamkan salafi, tapi salafi ada yang berkalam-kalam. Saya sudah lihat beberapa tokoh tuh ya muda-muda juga kayak kita, suka berjidal dalam, dia mengharamkan kalam tapi takalam ya. Lalu dia berkalam-kalam. Dia mengharamkan tema ini tapi dia omongin terus gitu. Itu mutakallimun. Mereka mutakallim, baik mutakallim dari kalangan Sunni, Mu'tazili, Syi'i, Salafi, al-ma'rufun, ya, mereka dikenal bi'ilmil jadal, suka berdebat. Ya'udduna an-nafsa jisman. Mereka ya orang-orang ahli kalam, kalam ini secara umum ya, menganggap an-nafs itu jisim ya, benda. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan itu adalah jisim latif. Innahu jismun latif, jisim yang halus.
biizai hadzal jismi kathif, ya, yang terdapat pada bersamaan dengan jisim yang kasar ini. Nah, mutakallimun di sini besar kemungkinan lebih identik dengan ahli kalam Mu'tazilah, ya. Wala yarawna al-farq bainar ruhi wal jasad. Mereka tidak membedakan antara ruh dan jasad. Illa bil latafa wal kathafah, kecuali dari sisi halus dan kasarnya. Wa ba'duhum, sebagian ahli kalam itu ya'uddur ruha ardan, menganggap ruh itu ardan, hanya sebagai kondisi, sifat kondisional. Jadi ada jauhar, ada arad. Nah, perhatian. Ini bahasa Arab, ya. Ini jauhar. Jauhar itu benda yang dia terdiri dari, jadi jisim itu terdiri dari banyak jauhar itu. Fal jismu aqalluha murakkabun minal jauharain. Yang disebut jisim minimal dari 2 inti, 2 molekul. Maka ini berapa banyak jauhar toh? Ini jauhar. Tapi warnanya apa? Ya. Adakah board papan tulis warnanya hitam? Apakah dia sah dengan disebut papan tulis? Atau itu salah? Sah. Maka warna hitam dan putih itu disebut kondisi atau sifat atau hal yang kemudian berkaitan dengan warna. Oke. Coba. Ini putih. Oke. Sudah terbayang waktu kecil belajar SD ada papan tulis hitam? Ketahuan tuh, ya. Sekolahnya kayaknya kurang maju tuh. Oke, kalau yang bocil-bocil ini belum tahu, ya. Ente pernah dapat? Oh, dapat juga ente. Jangan-jangan sekolahnya ini nih, kekurangan dana itu. Atau lagi melukis, ya. Kalau kita dulu untuk melukis, ya, awal-awal begitu semua. Buat khat, ya. Oh, berarti sudah dimanipulasi, ya. Oke, ini benda jauhar yang melekat padanya bisa berubah. Yang melekat itu disebut hal, disebut sifat, disebut arad. Maka arad sesuatu yang datang dan pergi. Nah, pada diri saya dan antum semua, Ar-Razi, antum semua, tubuhnya tinggi pendek. Tinggi pendek itu arad. Kulit sawo mateng, apalagi kuning langsat atau berkulit putih, itu namanya arad. Sedangkan tubuh dia, kulit dia disebut dengan jauhar. Ya. Oke. Sudah paham? Ya. Dan mereka sebagian menganggap ruh itu ardan. Nah, ini sebagian kelompok Mu'tazilah. Wa ba'dul atibba, sebagian ahli kedokteran. Nah, kedokteran itu dulu bagian fara' minal falasifah, bagian satu kelompok dari para filosof. Sekarang tidak semua dokter filosof. Sama seperti, mohon maaf, kemarin arsitek dengan tukang bangunan. Ada tukang ngobatin orang, ada dia emang thinker. Dia filosof kedokteran. Filosof kedokteran, dia mampu menganalisa penyakit lalu mengobatinya meskipun tidak pakai obat yang di apotek itu. Itu baru filosof. Dia tahu cara kerjanya. Biasanya orang-orang begitu dimusuhi oleh industri apoteker, ya. Industri farmasi. Bahkan dimusuhi oleh mungkin lembaga-lembaga resmi yang ada di bidang kedokteran. Jangan disebut. Ya, wa ba'dul atibba, ya. Sebagian para dokter yamil ila hadzal qaul, cenderung menganggap ruh itu ardan. Wa ba'duhum yaraddam ruhan. Sebagian mereka
pandangan yara adam, bahwasannya darah itu ruh. Darah itu penting, tapi jangan sampai antum mengatakan darah itu adalah ruh. Ya, penting sekali darah itu. Orang nggak ada darah mati dia. Ya, orang kehabisan darah kalau tabrakan terus darahnya ngucur terus dan tidak langsung diselamatkan, gimana? Ya, nggak seperti di film-film ya, bisa diikat pakai kain doang. Itu benar-benar itu ya. Wa kulluhum qana'u bi qusuri nazarihim. Ini kritik Imam Ghazali. Semua mereka qana'u, ya mencukupkan, mentok ya dengan kurangnya cara pandang mereka, kurang jauh cara pandangnya. Kalau kayak gitu Ghazali itu memundurkan atau memajukan? Jadi dia tahu nih orang ini kurangnya di mana. Itu cerdas atau bodoh? Maka saya berkali-kali itu debat dengan salah satu pengajar filsafat, bukan filosof dia, pengajar filsafat di kampus ya, yang selalu mengatakan Ghazali itu memundurkan umat Islam. Ente berarti nggak ngerti Ghazali, saya bilang gitu aja ya. Ala takhayyulihim wa ma talabu, sesuai persepsi khayali mereka dan wa ma talabu, dan yang mereka pelajari ya. Jadi Imam Ghazali ngeri kali ya bahasa dia, kusuri nazrihim, itu mereka udah mentok, pandangannya kurang bagus gitu. Kusur, apa arti kusur? Kurang. Al-qismus salis, bagian yang ketiga daripada fasal ini. Wa'lam, ketahuilah, annal aqsam salasa. Jadi ada tiga jenis daripada tiga obrolan tentang manusia. Satu jisim, ya, jisim. Dua, arad. Ya. Terus tiga, jauhar. Jauharul Fard. Oke, jadi ada tiga istilah. Dan masing-masing kelompok punya persepsi masing-masing. Maka tidak heran kalau ada yang menganggap kajian-kajian begini dan mereka menganggap ruh itu apa gitu ya. Nazarnya segitu aja ya. Saya ditegur seseorang, itu saya kaget juga ya, dia ngakunya pakar bahsul masail ya. Nggak ada tuh nama-nama ruh katanya. Loh, Imam Ghazali lagi ngomong istilah-istilah nama, dan nama ruh itu beragam. Katanya ngakunya aswaja yang bertasawuf, manhajnya Imam Ghazali. Ya, kita agak kaget aja. Mereka mungkin pinter bicara, Imam Rafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Haytami, tapi kan nggak semua orang mengerti bab ini. Ya, seharusnya kalau kita nggak bidangnya, uskut. Tidak semua orang itu mengerti semua hal. Ya, saya juga nggak menguasai semua hal. Walaupun saya talaqi bab fikih Syafi'i, tapi saya nggak banyak-banyak komentar Syafi'i. Saya lebih senang ngaji usul fikih kah, atau usulul kalam, atau usulul hadis, usulul ulum, atau usulul falsafah. Lebih senang ngaji begitu, usuluddin, dan kurang tertarik dengan pembicaraan tentang ikhtilaf furu' sebenarnya, kecuali mendesak aja, ada orang nanya dan mesti dijawab. Kan tidak semua pertanyaan mesti dijawab toh, ya. Mau menjadi panutan, maka jangan jawab semua pertanyaan, ya. Jisim, arad, jauhar, fard. Farruh al-hayawani. Ya, beliau sedang memberikan jalan keluar. Yang jisim itu ruh hayawani, jismun latif.
jisim yang halus. Ini yang makhluk. Jadi kalau orang sebut ruh itu makhluk, itu ruh hayawani. Kalau ruh mutlak, kita katakan hanya Allah yang tahu. Itu lebih afdal, ya. Ka'annahu sirajun musy'il mawdu'. Seakan-akan boleh kita umpamakan ruh hayawani itu seperti lampu musy'il mawdu' yang bercahaya dan diletakkan di satu tempat, fi zujajatil qalb, yaitu dalam kacanya kolbu. Coba antum lihat, ini yang bercahaya kacanya atau apa? Lampu itu. Pasti ada satu bagian yang mengeluarkan cahaya lalu dipancarkan melalui kaca. Bukan kaca itu yang bercahaya. Itu sebenarnya bias daripada cahaya. Efek daripada si kaca menangkap cahaya itu. Karena kacanya warnanya agak sedikit kuning, maka keluar warnanya kuning. Padahal cahaya di dalamnya kuning nggak? Putih, belum tentu juga. Jadi Imam Ghazali pintar sekali. Ini kelebihan Imam Ghazali yang sering saya ambil, yaitu membuat analog dengan baik. Analog atau qiyas. Jadi ada suatu istilah, biar orang paham tuh gimana? Pakai qiyas. Itu metode saya menjelaskan hikam. Hikam itu jadi mudah dipahami kalau kita pakai qiyas. Pakai analog, pakai contoh. Ya. Apa contoh? Ruh hayawani itu istilah. Kira-kira pada diri kita ibaratnya seperti apa? Dia katakan seperti lampu punya kaca, ya. Lalu di dalamnya ada listrik, ya. Ada yang mengeluarkan api. Api itu kemudian mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ditangkap oleh kaca. Kaca itu yang menyebar ke seluruh ruangan, ya. A'ni dzalika syakl as-sanubari, ya. Qalb di situ ternyata bukan kolbu, tapi dia mengartikannya jantung gitu, ya. Nah, boleh juga diartikan ruh hayawani ini adalah gerak motorik yang ada pada jantung. Ya'ni dzalika syakl, maksudku itu adalah syakl sanubari, bentuk dari sanubari. Sering dengar sanubari? Kayaknya udah kita kira itu bahasa Indonesia, ya. Bukan. Sanubari itu suatu buah dari pohon namanya pohon sanubar. Pohon sanubar itu persis bentuknya kayak jantung. Maka disebut pohon sanubar. Nanti antum lihat jantung, lalu lihat pohon di Arab sana atau di Persia atau di India yang ada yang kayak gitu, itu disebut sanubar, ya. Nggak tahu masih ada nggak itu, ya. Al-mu'allaq bentuknya seperti sanubar, dia mu'allaq, ya, yang tergantung fis sadr, di dada. Jantung ada di sini nggak? Benar, di dada. Di sini dia bagian yang disebut dada itu bagian depan kita, ya. Ini ada jantung bagian agak kiri dikit. Kalau kanan dia liver, hati, ya. Wal hayatu daw'us siraj. Hidup itu ibarat daw'us siraj, cahaya sinar daripada lampu. Waddam dahnuh. Kalau dulu kebayang nggak lampu jadul itu? Hah? Petromak. Apa itu nyebutnya apa? Apa nyebutnya? Petromak, ya. Itu apa? Sentir. Enggak, yang pakai minyak di bawahnya. Petromak, ya. Itu pakai sumbu dan di bawahnya ada minyak. Nah, minyak itu duhnun.
di diri kita itulah darah. Kalau darahnya kotor, rusak nggak? Rusak, ya. Maka mesti diganti. Kalau di kendaraan dikuras. Diapain kalau minyak oli itu? Ada minyak oli, ada minyak bahan bakar. Nah, itu beda lagi tuh ya. Dia beda-beda lagi tuh. Wal his wal harakah nuruhu. Indra dan gerak itu adalah cahaya. Maka cahaya itu bergerak loh. Baru ngeh, cahaya itu bergerak. Yang kita lihat sekarang matahari itu sampai ke sini, sinarnya, cahayanya setelah 8 menit. Lebih kurang. Jadi yang kita lihat itu 8 menit yang lalu. Jadi cahaya dia pun bergerak. Makanya kita kalau melihat bintang itu kedip-kedip nggak? Kenapa dia kedip-kedip? Karena cahaya itu bergerak dan ada debu-debu di alam semesta yang sifatnya raksasa itu menghalangi cahaya itu. Ya, itu sebabnya dia berkedip. Jadi sebenarnya bintang nggak pernah berkedip. Ya, yang berkedip itu sebenarnya dia merambat di ruang. Ya. Tapi ruang itu kemudian ada ya mungkin masanya berat atau apa. Nah, kita lihat dia berkedip. Maka ada yang kita lihat itu cahaya 1 tahun lalu baru nyampe, ada yang 10 tahun lalu baru nyampe. Ya. Oleh karenanya antum kalau malam-malam lihat ke langit, pertama kelihatan cuma 3, lama-lama 100, lama-lama 1000, lama-lama nggak terhitung. Itu kemampuan mata menangkap cahaya. Ya, cahaya itu sudah nyampe ke kita, cuma kesiapan mata. Itu sebabnya jangan sebentar memandang sesuatu. Tatap dulu, tenang-tenang, maka mutmainnah. Siapa tahu yang kita lihat pertama, ada lagi di belakang itu, ada lagi di belakang itu ya. Wasyahwah, syahwat, keinginan. Syahwat itu kita artikan keinginan. Hararatuhu, itu adalah energi panas yang muncul darinya. Wal ghadab dukhanuhu. Ghadab, marah, emosi itu dukhannya. Seperti dukhan, asapnya, uapnya ya. Wal quwwatu talibatu lil ghadha'il kainati fil kabid khadimuhu wa harisuhu wa wakiluhu. Sedangkan kekuatan yang terdapat pada kabid ya, itu adalah pelayannya, penjaganya ya, pada liver ya, dan wakilnya. Wa hadzal ruh, dan ruh ini yujad inda jamil hayawanat. Inilah kabar gembiranya. Ini terdapat pada semua makhluk hidup, apakah itu manusia ataupun hewan. Tumbuhan gak disebut makhluk hidup dalam ilmu falsafah. Disebut dia makhluk tumbuh. Ya, tapi dalam ilmu tasawuf nanti disebut hidup semua. Tapi dalam ilmu filsafat disebut nabat, ada hayawan, itu beda. Yang disebut hayawan cuma manusia, hewan. Sayangnya mereka nggak tahu majin sih ya. Kalau jin masuk juga itu. Oke.